Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan hukum KPTS dalam bahasa Indonesia dalam cakupan materi Kaidah Kebahasaan Teks Deskripsi. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita harus tahu dulu apa itu hukum KPTS. Hukum KPTS adalah suatu aturan bahasa yang menyebabkan peluluhan atau pelesapan huruf dari sebuah kata dasar. Jika kata dasar yang diawali dengan huruf K, P, T atau S tersebut dibubuhi dengan imbuhan. Imbuhan tersebut dapat berbentuk menasal, menasalkan, penasal, atau penasalan. N dibaca nasal ya. Jadi KPTS bukanlah singkatan, tetapi aturan dalam bahasa Indonesia. Yuk kita lihat contoh hukum KPTS. Yang pertama, menasal tambah kata dasar sapu, maka kata bentukannya menjadi menyapu, bukan mensapu. Yang kedua, menasal tambah kata dasar kepal, maka kata bentukannya akan menjadi mengepal, bukan mengkepal. Yang ketiga, menasal tambah kata dasar pukau, maka kata bentukannya akan menjadi memukau, bukan mempukau. Yang keempat, menasal tambah kata dasar tulis, maka kata bentukannya akan menjadi menulis, bukan mentulis. Yang kelima, menasal tambah kata dasar kupas, maka kata bentukannya akan menjadi mengupas, bukan mengkupas. Dan masih banyak lagi dalam bahasa Indonesia kata-kata yang menggunakan huruf yang berawalan K, P, T, atau S. Pengecualian dalam hukum KPTS. Dalam penerapannya, ada beberapa faktor yang membuat hukum KPTS tidak berlaku. Yang pertama, hukum KPTS tidak berlaku apabila kata dasar diawali dengan konsonan ganda. Berikut contoh konsonan ganda: transfer, produksi, proses, khusus, dan lain-lain. Contoh katanya: menasal tambah kata dasar transfer, maka kata bentukannya akan menjadi mentransfer, bukan mentransfer. Yang kedua, menasal tambah kata dasar produksi, maka kata bentukannya akan menjadi memproduksi, bukan memproduksi. Menasal tambah kata dasar proses, maka kata bentukannya akan menjadi memproses, bukan memproses. Menasal tambah kata dasar khusus tambah akhiran an, maka kata bentukannya akan menjadi mengkhususkan, bukan mengkhususkan. Jadi, yang dimaksud dengan konsonan ganda yaitu kata dasar yang huruf awalnya diawali dengan 2 atau 3 atau lebih konsonan.
Pengecualian hukum KPTS yang selanjutnya yaitu hukum KPTS tidak berlaku apabila kata dasar terdiri atas satu suku kata atau silabel. Contoh kata dengan satu silabel yaitu sah, pel, sup, tes, dan lain-lain. Contoh katanya, menasal tambah kata dasar sah tambah akhiran kan, maka kata bentukannya akan menjadi mengesahkan, bukan menyahkan. Menasal tambah kata dasar pel, maka kata bentukannya akan menjadi mengepel, bukan memel. Menasal tambah kata dasar sup, maka kata bentukannya akan menjadi mengesup, bukan menyup. Menasal tambah kata dasar tes, maka kata bentukannya akan menjadi mengetes, bukan menes. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kata dasar yang diawali dengan huruf KPTS yang memiliki satu silabel, maka hukum KPTS tidak dapat diberlakukan. Dan biasanya penggunaan kata dasar yang memiliki satu silabel apabila dibubuhi dengan imbuhan, maka imbuhan yang dominan digunakan adalah imbuhan meng. Pengecualian hukum KPTS yang selanjutnya, hukum KPTS tidak berlaku apabila kata dasar berasal dari istilah asing. Untuk pengecualian yang satu ini, hukum KPTS tidak berlaku jika imbuhan dibubuhkan dengan kata yang berasal dari istilah asing, walaupun kata dasar istilah tersebut diawali dengan huruf K, P, T, atau S. Hal ini disebabkan oleh aturan bahasa yang berbeda, sehingga tidak dimungkinkan untuk proses penyatuan aturan antar bahasa. Sebagai contoh, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kedua bahasa ini memiliki sistem afiksasi atau pengimbuhan yang berbeda. Contoh, imbuhan me tidak dapat disatukan dengan kata dasar servis apabila kata servis itu masih dalam ejaan bahasa Inggris. Maka kata bentukannya akan menjadi menservis. Di antara imbuhan men dan kata dasar servis harus dipisahkan dengan tanda hubung. Hal ini karena satu kata tersebut terdiri dari dua aturan bahasa yang berbeda. Tapi jika kata servis sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi servis, maka kata bentukannya menjadi menyervis. Hukum KPTS berlaku. Jadi, secara umum, proses afiksasi atau pengimbuhan dalam bahasa Indonesia tidak dapat digabungkan dengan istilah asing. Terlebih pada hukum KPTS, peluluhan atau pelesapan tidak dapat diberlakukan. Pengecualian hukum KPTS yang selanjutnya. Hukum KPTS tidak berlaku pada kata yang ditujukan sebagai pembeda makna. Contoh, penasal tambah kata dasar tinju, maka kata bentukannya akan menjadi peninju, yaitu kata yang memiliki makna orang yang melakukan suatu tindakan. Penasal tambah kata dasar tinju, maka kata bentukannya akan menjadi petinju yang memiliki makna suatu profesi. Kedua kata ini memiliki proses afiksasi atau pengimbuhan yang sama, tetapi memiliki kata bentukan yang berbeda. Hal ini terjadi karena kedua kata tersebut ditujukan sebagai pembeda makna. Contoh lain, pada kata dasar kaji. Menasal tambah kata dasar kaji,
kata bentukannya akan menjadi mengaji, atau kata yang bermakna kegiatan membaca ayat suci Al-Quran atau belajar agama. Yang kedua, menasal tambah kata dasar kaji, kata bentukannya akan menjadi mengkaji, yaitu kata yang bermakna mempelajari sesuatu. Sama halnya dengan kata peninju dan petinju, kata mengaji dan mengkaji juga ditulis berbeda karena ditujukan sebagai pembeda makna. Itulah penjelasan mengenai hukum KPTS dalam bahasa Indonesia. Jadi, setelah menyaksikan video ini, diharapkan tidak ada lagi yang menyebutkan kata-kata seperti mensosialisasikan, menyuci, menterapkan, dan masih banyak kata-kata yang lain. Kalian boleh mengeksplorasi kata-kata yang diawali dengan huruf KPTS, kemudian terapkan pembelajaran yang sudah kita bahas tadi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.